Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Alimu Auladakum Mahabbata Al-Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih mengenai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah Az-Zahra, yang mana kemarin sudah sempat kita bahas akhlak yang sangat mulia yang dimiliki oleh putri Rasulullah SAW tersebut. Kelanjutan daripada Siti Fatimah Az-Zahra dalam kitab ini menceritakan di waktu ketika Rasulullah SAW menjelang ajal beliau datang, sebelum Rasulullah SAW wafat, yang mana sudah sempat kita bahas pula mengenai keistimewaan yang dimiliki oleh Siti Fatimah Az-Zahra di waktu Rasulullah SAW membisikkan kepada dirinya dua perkara. Yang pertama membuat dirinya sedih, yang kedua membuat dirinya bahagia. Kebahagiaan yang ketika itu didapatkan di dalam diri Rasulullah SAW, di dalam diri Siti Fatimah Az-Zahra, yang mana Rasulullah SAW katakan kepada dirinya bahwa dirinya akan menjadi pemimpin para perempuan kelak di hari kiamat, pemimpin perempuan umat Rasulullah SAW, dan sesuatu yang ketika itu membuat dirinya sedih, yang mana ketika ayahnya menyampaikan bahwa ajal ayahnya sudah dekat. Dijelaskan di sini dalam riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Anas bin Malik. Beliau meriwayatkan di waktu Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut. Lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu fa qalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abatah. Yang mana di waktu beratnya masa sakit Rasulullah SAW sebelum ajalnya tiba, di situ Siti Fatimah Az-Zahra seringkali mengeluh dan juga mengatakan kepada ayahnya sungguh sakitnya penyakit yang ketika itu ataupun sakit yang ketika itu dialami oleh ayahnya. Maka mendengarkan keluhan tersebut dari putri Rasulullah SAW, Rasulullah pun menjawab perkataan Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau katakan, laisa ala abiki karbun ba'dal yawm, bahwa setelah hari ini ayahmu tidak akan merasakan kesulitan ataupun sakit lagi. Yang artinya apa? Setelah hari ini beliau akan wafat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, di hari itulah akhir kesedihan, akhir kesulitan, akhir kesakitan yang ketika itu dialami oleh Rasulullah SAW. Sehingga setelah Rasulullah SAW wafat, Siti Fatimah Az-Zahra pun mengatakan bahwa ayahku telah berjumpa ataupun pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan malaikat Jibril alaihissalam. Maka setelah wafat Rasulullah SAW, yang mana kita ketahui banyak sekali daripada para sahabat Rasulullah SAW yang ketika itu memperdebatkan di mana tempat pemakaman Rasulullah SAW, sehingga akhirnya pun diputuskan tempat
dimakamkannya Rasulullah SAW, yaitu tempat di waktu ajalnya datang, di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah Rasulullah SAW wafat dan setelah Rasulullah SAW dikuburkan, maka datanglah Siti Fatimah Zahra mendatangi makam ayahnya, melihat bahwa ayahnya telah dikuburkan ataupun dimakamkan di tempat tersebut, yang mana ayahnya telah diletakkan di atas jasad ayahnya begitu banyak pasir ataupun tanah. Maka di situ Siti Fatimah Zahra mengatakan para sahabat yang ada di pemakaman Rasulullah SAW di waktu itu, Siti Fatimah Zahra bertanya, bagaimana kalian ini bisa meletakkan pasir ataupun tanah begitu banyak ini di atas jasadnya Rasulullah SAW? Di sini Siti Fatimah Zahra mengetahui kecintaan para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah, sehingga Siti Fatimah Zahra ini tidak membayangkan bagaimana nantinya para sahabat ketika memakamkan Rasulullah SAW. Ketika diucapkan ucapan seperti itu, Sayyidina Anas dan juga beberapa sahabat yang ketika itu hadir di pemakaman Rasulullah SAW mengatakan kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, andai saja perkataanmu ini kamu ucapkan sebelum kami memakamkan ataupun menguburkan Rasulullah SAW, maka tidak akan ada satu sahabat pun yang berani memakamkan Rasulullah SAW. Tapi ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Rasulullah SAW, sehingga hal ini tidak terbayang di dalam diri para sahabat Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah pun berhasil dimakamkan di tempat tersebut, yang mana yang memakamkannya ketika itu para sahabat Rasulullah SAW. Maka setelah kepergian Rasulullah SAW, kita ketahui di dalam hadis yang kemarin, pertama kali dari keluarga Rasulullah SAW yang akan menyusul kematiannya Rasulullah SAW yaitu putrinya Siti Fatimah Zahra. Dan di antara bisikan di dalam hadis dijelaskan, bisikan yang membuat Siti Fatimah Zahra bahagia setelah kesedihan yang sangat luar biasa dialami oleh Siti Fatimah ketika ayahnya mengabarkan bahwa ajalnya sudah dekat. Di antaranya bahwa engkaulah wahai Fatimah yang pertama kali akan menyusul diriku. Di situ kesedihannya pun berubah menjadi kebahagiaan, dikarenakan dirinya tidak lama akan merasakan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dijelaskan di dalam sejarah, kurang lebih 6 bulan setelah wafat Rasulullah SAW, putrinya pun yaitu Siti Fatimah wafat. Di sini akan menceritakan mengenai wafatnya Siti Fatimah Zahra, yang mana di dalam pemakamannya sebelum ajalnya wafat ada pelajaran yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Siti Fatimah Zahra untuk keturunannya dari kaum wanita ataupun untuk umat Rasulullah SAW, khususnya bagi kaum wanita. Di sini yang diriwayatkan daripada Siti Fatimah Zahra di waktu sebelum ajalnya datang, yang mana yang meriwayatkan hadis ini yaitu Asma binti Umais. Ketika Siti Fatimah Zahra dalam waktu ataupun masa sakit yang ketika itu dengan sakit tersebut beliau pun wafat, Siti Fatimah Zahra pun mengatakan kepada Asma binti Umais, beliau katakan, ala tarayinna ila ma balagat
fala tahmilini ala saririn zahirin. Wa fi riwayatin Abdullah bin Buraidah annaha qalat li Asma inni la astahi an ukhraja ghamdan ala rijal min khilalihi jismi. Di situ Siti Fatimah Zahra menyampaikan wasiat kepada Asma binti Umais, yang mana kita ketahui putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah Zahra adalah perempuan yang memiliki rasa malu yang sangat luar biasa. Di zaman tersebut, jenazah kalau keluar itu atasnya tidak ditutupi sesuatu, hanya sehelai kain yang ketika itu menutupi mayat ataupun jasad orang yang sudah dikafani. Yang artinya kalau kita lihat bentuk tubuh orang tersebut masih terlihat, karena tidak ada kayu yang mengarah ke atas untuk menutupi daripada jasad tersebut. Beda di yang sekarang yang ada. Sekarang yang ada seperti ada tutupan lagi di atasnya, kayu di atasnya, dan kain itu terletak di atas kayu tersebut, sehingga yang terlihat hanya bentuk kayu, jasadnya tidak terlihat sama sekali. Tapi di zaman dulu hanya satu lempeng kayu saja, yang mana jasad orang yang wafat diletakkan di atas itu dan ditutupi dengan sehelai kain, sehingga jasad orang tersebut bentuk jasadnya akan terlihat. Maka di sini Siti Fatimah Zahra mewasiatkan kepada Asma binti Umais, wahai Asma, diriku nanti tidak mau diangkat jasadku sebagaimana jenazah-jenazah lain diangkat. Beliau katakan, inilah astahi an ukhraja ghamdan 'ala rijal min khilalihi jismi. Aku itu malu. Ini beliau katakan malunya kalau nanti jasadnya itu dikeluarkan di kalangan kaum laki-laki, yang mana pasti yang akan mengangkat jenazah adalah orang laki-laki, yang memakamkan pun juga orang laki-laki. Beliau malu kalau tubuhnya itu terlihat bukan secara langsung, tapi bodinya itu terlihat, dikarenakan yang menutupi setelah kain kafan hanya sehelai kain saja. Tidak ada sesuatu yang menutupi ataupun yang bisa menghalangi laki-laki ataupun orang ketika melihat jenazah untuk tidak melihat bodi ataupun postur tubuh jenazah tersebut. Maka di situ Siti Fatimah mengatakan, diriku malu kalau dilakukan seperti itu. Di dalam riwayat yang lain, wa inni astaqbihu ma yasna'u bin nisa'i yatrahu 'alal mar'ati thawb fayasifuha. Aku itu malu jikalau jasadku nanti diletakkan di tempat jenazah yang mana nantinya akan tertutup dengan sehelai kain saja, sehingga orang nanti bisa mensifatkan diriku ini, apakah aku ini kecil ataupun besar, kurus ataupun gemuk. Siti Fatimah merasa malu jikalau jenazahnya terlihat daripada kaum laki-laki. Maka di sini Asma binti Umais yang diwasiatkan oleh putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah Zahra, beliau pun mengatakan kepada Siti Fatimah, la la'amri ya binata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walakin asna'u na'shan kama ra'aitahu yasna'u lil habasyah. Asma mengatakan kepada Siti Fatimah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, sehingga aku akan berusaha membuatkan seperti kotak ataupun peti, yang mana jenazahmu akan diletakkan di tempat tersebut ataupun di dalam kotak tersebut, sehingga kaum laki-laki yang lain tidak akan bisa melihat bentuk jasadnya Siti Fatimah Zahra setelah tertutupi kain kafan.
Maka di sini Siti Fatimah Zahra masih belum tenang, dikarenakan dirinya tidak mengetahui apa yang nanti akan dilakukan oleh Asma. Beliau katakan kepada Asma, fa'arini, tunjukkan kepadaku apa yang akan engkau lakukan nanti ketika jenazahku akan dikeluarkan. Maka di situ Asma pun seakan-akan membentuk seperti peti ataupun kerangka peti, yang sekarang kebanyakan kerangka peti yang ada ditunjukkan di depan Siti Fatimah Zahra. Maka setelah melihat apa yang dilakukan Asma dan wujud tempat yang ketika itu telah dijanjikan kepada Siti Fatimah Zahra supaya tubuhnya itu tidak akan terlihat oleh kaum laki-laki, setelah melihat baru di situ Siti Fatimah pun senang. Siti Fatimah pun tersenyum. Fatabassamat radhiyallahu anha wa ma ru'iyat mutabassimah illa yauma idzin. Dijelaskan di situ bahwa di waktu itu baru pertama kali terlihat senyuman daripada Siti Fatimah setelah wafat ayahnya Rasulullah SAW. Yang artinya beliau benar-benar memikirkan, walaupun beliau sudah tidak ada, walaupun beliau sudah wafat, bagaimana caranya kaum laki-laki itu tidak bisa mensifatkan tubuhnya. Beliau memiliki kemaluan yang sangat luar biasa. Di masa kehidupannya sudah tidak perlu lagi kita perjelaskan. Cukup kita kutip di sini bagaimana Siti Fatimah Zahra bukan untuk menjaga auratnya. Kalau auratnya sudah pasti tertutup karena tertutup dengan kain kafan. Tapi karena kain kafan itu biasanya tertutup, tetapi bentuk tubuh itu masih akan terlihat. Terlihatnya pun mungkin dari panjangnya ataupun pendeknya, besarnya ataupun kecilnya saja. Tapi di situ Siti Fatimah Zahra tidak mau kalau ada laki-laki lain yang bukan muhrim mengetahui bentuk tubuh Siti Fatimah Zahra. Maka di waktu itu pun ketika Asma menunjukkan tempat yang mana tempat tersebut nanti jenazah Siti Fatimah Zahra akan diangkat, baru disitulah Siti Fatimah Zahra pertama kali lagi tersenyum setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Siti Fatimah Zahra mengatakan kepada Sayyidatina Asma, ma ahsana hadha wa ajmalah ta'rifu bihil mar'ah minar rijal satarakillahu kama satartani idza muttu faghsilini anti wa ali wa la yadkhulanna ahadun alai. Maka di situ Siti Fatimah pun gembira, tersenyum dan mendoakan Sayyidatina Asma binti Umais bahwa inilah hal yang paling baik yang dilakukan kaum wanita di hadapan kaum laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi dirimu, menutupi kesalahan-kesalahanmu wahai Asma, sebagaimana dirimu menutupi tubuhku. Itu yang dikatakan Siti Fatimah Zahra kepada Asma binti Umais. Maka di situ pun Siti Fatimah Zahra melanjutkan wasiatnya. Beliau katakan, idza muttu, kalau diriku wafat, maka mandikanlah kamu ataupun mandikanlah diriku. Yang memandikan diriku adalah dirimu wahai Asma dan juga suamiku Ali. Kalian berdua saja. Jangan ada orang lain yang memandikan diriku. Maka setelah itu pun Siti Fatimah wafat. Dijelaskan di hari Selasa, li thalath khalawna min Ramadan sanah 11 wa hiya bintu 28 sanah. Beliau wafat di hari Selasa
di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan baru masuk 3 ataupun 4 hari di tahun 11 Hijriyah setelah hijrahnya Rasulullah SAW, dan usia beliau 28 tahun, dan beliau pun dimakamkan di Baqi di malam hari. Wa shalla 'alaiha Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, dan yang mensolatkan ketika itu Siti Fatimah Zahra adalah suaminya sendiri, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun riwayat yang lain, yang menyolatkan dirinya adalah Sayyidina Abbas, paman Rasulullah SAW. Dan yang turun di dalam kuburan Siti Fatimah Zahra yaitu Sayyidina Abbas dan juga Sayyidina Ali beserta putra daripada Sayyidina Abbas, yaitu Al-Fadl bin Abbas. Dijelaskan di sini, Siti Fatimah Zahra wafat setelah 6 bulan wafatnya Rasulullah SAW. Walaupun ada yang meriwayatkan kurang daripada itu, tetapi daripada bulan dan juga tanggal yang ketika itu dijelaskan oleh para ulama usirah, bahwa ashahur riwayat yang diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair daripada Siti Aisyah istri Rasulullah SAW, beliau katakan, makathat Fatimah ba'da wafati Rasulillah SAW 6 ashhur, bahwa Siti Fatimah Zahra hidup setelah wafatnya Rasulullah SAW hanya 6 bulan saja. Yang artinya setelah 6 bulan wafatnya Rasulullah SAW, dirinya sudah menyusul ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Kalau kita lihat di akhir usia beliau masih memikirkan bagaimana tubuhnya tidak dilihat oleh orang lain. Ini adalah contoh pelajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil daripada putri Rasulullah SAW. Aurat sudah beliau tutup, tetapi bentuk tubuhnya pun tidak beliau biarkan orang lain melihatnya. Di masa hidupnya, bahkan setelah wafatnya pun, beliau tidak ingin ada orang lain bisa mensifatkan bentuk tubuh Siti Fatimah Zahra. Beda kalau di zaman sekarang ini, perempuan-perempuan banyak mungkin yang menutup auratnya, tetapi bentuk tubuhnya tidak tertutup. Tapi Siti Fatimah Zahra, jenazahnya pun tidak ingin dilihat oleh orang-orang lain, supaya mereka tidak mengetahui bentuk tubuh Siti Fatimah Zahra. Maka dijelaskan di sini, usianya yang masih kecil, kalau kita lihat baru 28 tahun, tapi sudah banyak mengajarkan kepada kita pelajaran yang sangat luar biasa. Andai saja usia beliau panjang, pasti masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil daripada perjalanan hidup putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah Zahra. Beliau dari masa kecil sudah mengalami, sudah melihat, sudah menyaksikan, sudah merasakan bagaimana perjuangan ayahnya, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga setelah usia beliau 28 tahun, beliau pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan ayahnya Rasulullah SAW. Dijelaskan di sini, keturunan daripada Siti Fatimah Zahra, anak-anak Siti Fatimah Zahra, dijelaskan ada 4 ataupun 5.
Adapun yang meriwayatkan ada yang bilang 6. Yang pertama Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, yang mana dari keduanya lah keturunan Rasulullah SAW. Dan adapun yang ketiga yang bernama Muhsin, tapi beliau wafat masa kecil, di waktu kecil, waqad mata hadza saghiran. Dan adapun yang perempuan Ummu Kulthum wa Zainab, ada riwayat yang lain menambahkan Ruqayyah wa matat saghiratun lam tablugh, yang mana Ruqayyah ini wafat usianya masih kecil. Yang tumbuh dewasa hanyalah Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain, begitu juga Ummu Kulthum dan juga Zainab. Mereka adalah anak daripada Siti Fatimah Zahra, yang mana Sayyidina Ali pun tidak menikah dengan perempuan lain di masa kehidupan Siti Fatimah Zahra. Walam yatazawwaj Ali radhiyallahu anhu ala Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha hatta matat. Beliau memiliki istri yaitu Siti Fatimah Zahra. Di masa kehidupan Siti Fatimah Zahra, beliau tidak menikahi perempuan lain sampai Siti Fatimah wafat, baru beliau menikahi perempuan-perempuan yang lain. Maka itu sekilas ataupun singkat sejarah perjalanan hidup daripada keluarga Rasulullah SAW, yaitu Siti Fatimah Zahra. Maka di kelanjutan pembahasan kita di dalam kitab ini akan membahas mengenai suami daripada Siti Fatimah Zahra, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana dijelaskan di sini qad yu'rafu at-tarikhu abtalan lil ma'arik yuqasu majduhum wa yartafi'u sya'nuhum bimiqdari ma ahrazuhu min nasrin wa ma abrazu fihi min ma'arik wa la syai'un wara'a dhalik. Yang mana Sayyidina Ali sudah terkenal di dalam sejarah bahwa beliau adalah pahlawan, beliau adalah panglima perang yang memiliki keberanian, kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga banyak sekali peperangan-peperangan di masa Rasulullah SAW ataupun setelah wafatnya Rasulullah SAW, yang mana ketika dihadiri oleh Sayyidina Ali, peperangan tersebut mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Waqad yu'rafu at-tarikhu zu'ama tajma'u hawlahum al-atba' wa ta'assabat lahum al-ahwa' wa yadhkaruna fi at-tarikh tahwinan hiwihan biqadrihim 'inda ittiba'ihim wa dhikran li makanatihim 'inda muhibbihim wa la dhikra lahum illa bidzalik. Waqad yu'rafu at-tarikh hukaman wa mulukan wa umara sasu fi an-nasi aw ba'dhum fayudhkaru lahum 'asrahum fil mulki wa dawrahum fis sultah wa la haditha 'anhum ba'da hadithil mulki was sultan. Yang mana kita bisa lihat di zaman sekarang ini ataupun di sebelum-sebelumnya, banyak sekali panglima-panglima perang, banyak sekali orang-orang yang kuat, banyak sekali para pemimpin, para penguasa, yang mana mereka di zaman tersebut memiliki keistimewaan, tetapi cerita mereka, sejarah mereka, kedudukan mereka hanya terdengar, hanya terlihat di masa-masa tersebut. Beda dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana di masa tersebut beliau memiliki keistimewaan dan juga kedudukan yang tinggi, tetapi sejarah tidak diam, yang mana sejarah senantiasa menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Umat Rasulullah SAW tidak pernah diam ketika mengenang sejarah yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah pemuda yang tangguh,
yang kuat di zamannya ketika itu. Walakin fata kal imami Ali tajiduhu fi kulli haula wa la tajiduhu min bainihim li'annahu sabaqahum falam yudrikuh wa fatuhum falam yalhaquh wa tafarrada anhum bi annaka tajiduhu fi kulli dhalika ra'san wa tajidu kullu hadhihi al-abqariyat 'indahu wa hiya takadu tatanaqadu illa fi nafsi hadzal insan al-fadh al-'ajib. Sehingga kalau kita sandarkan daripada perjalanan hidup Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kekuatan yang beliau miliki, keberanian yang beliau miliki, kecerdasan, kepandaian, ilmu yang beliau miliki, kalau kita sandarkan dengan para ulama, dengan para pemimpin, dengan panglima-panglima perang, maka tidak ada apa-apanya di hadapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliaulah orang yang paling unggul di hadapan orang-orang yang kuat, di hadapan para pemimpin, dan juga di hadapan para ulama. Bahwa batalu harbin walakin harbuhu yahkumuha al-fiqh wa yuharrikuha al-ilm wa yasunuha al-afaf. Beliau adalah pahlawan di dalam peperangan. Tapi peperangan bukan sembarang peperangan. Peperangan yang memiliki aturan, yang mana diatur oleh ajaran Islam. Peperangan yang memiliki gerakan, yang mana gerakannya tersisip di dalam gerakan tersebut ilmu yang sangat luar biasa. Wa huwa za'imun matbu' walakinnaha za'amatu asasuha al-wara' wa imaduha al-khudu' wa la tu'rafu illa at-tatawuli sabila. Beliau adalah pemimpin, tetapi pemimpin yang beda daripada pemimpin-pemimpin yang ada. Pemimpin yang tidak gila kekuasaan, pemimpin yang tidak gila dunia ataupun harta. Beliau benar-benar pemimpin yang memikirkan rakyat ataupun orang-orang yang lemah ataupun orang-orang yang ada di bawahnya. Wa huwa khalifatun ra'idun wa amirun hakimun walakin fi tawa'udhu az-zuhad wa dhabtul ulama wa adlul qudah wa yaqinul irfani billah. Beliau adalah khalifah Rasulullah SAW sebagai Amirul Mukminin, tetapi dengan penuh rasa rendah hati, kezuhudan, yang memiliki ilmu yang sangat dalam, dan juga keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alimun dhu fahmin wa faqihin dhu ra'yin wa qa'idu dhu basiratin lam yafsud ilmuhu bil imrah wala malun fiqhu bis sultah wala jarun qada wala jara qada'uhu li ridal atba'. Beliau adalah orang yang berilmu, orang alim di dalam segala bidang. Beliau adalah pemimpin yang mana dengan kecerdasan yang beliau miliki, dengan keilmuan yang beliau miliki, sehingga kepemimpinannya itu tidak merusak ilmu yang beliau miliki. Beda kalau di zaman sekarang ini, mungkin dulunya dia adalah orang yang alim, tetapi karena kekuasaan ilmunya bisa merubah dirinya. Tapi Sayyidina Ali tidak. Yang tetap dikedepankan oleh Sayyidina Ali adalah ilmu yang beliau miliki. Beliau tetap mengedepankan ilmu daripada kedudukan. Beliau tetap memiliki aturan di dalam ajaran Islam, tidak mengedepankan harta. Dan segala hukum yang beliau hakimi di masa itu adalah hukum yang diridhoi oleh Allah dan juga diridhoi oleh Rasulullah SAW, bukan hukum yang diambil untuk meridhoi masyarakat ataupun orang lain. Tapi hukum yang dihukumkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah hukum Allah dan juga hukum Rasulullah SAW. Beliau tidak peduli masyarakat ataupun orang lain. Beliau tidak peduli kedudukan ataupun dunia sama sekali. Hadhihi hiya syakhsiyatul imamul wari' al-faris at-taqi al-alimun naqi al-qadhi al-dhaki
Syekhul Muhajirin wal Ansar Amirul Mukminin Abil Hasan akhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil mu'akhah wa sihruhu ala Fatimah sayyidatun nisa'il mu'minin. Begitulah secara ringkas sifat yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seorang imam, pemimpin, tetapi orangnya wari', tidak gila dengan kekuasaan ataupun dunia. Beliau adalah panglima peperangan, tetapi panglima perang yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak akan membunuh, beliau tidak akan memerangi kecuali peperangan ataupun pembunuhan yang mana dianjurkan di dalam syariat. Beliau adalah orang yang alim, pemimpin dan juga hakim yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Beliau adalah gurunya kaum Muhajirin dan juga Ansar, Amirul Mukminin Abil Hasan, dan juga saudara Rasulullah SAW bil mu'akhah, yang mana beliau dapatkan ketika hijrah bersama Rasulullah ataupun setelah hijrah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang mana kita ketahui kejadian tersebut bahwa Rasulullah SAW setelah para kaum Muhajirin hijrah ke kota Al-Madinah, beliau mengikat tali persaudaraan antara kaum Muhajir dan juga Ansar. Satu sama lain diikat dengan tali persaudaraan oleh Rasulullah SAW. Yang ketika itu diangkat menjadi saudara Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pun juga suami daripada putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah Zahra. Beliau adalah orang yang mana di waktu Rasulullah SAW wafat, Rasulullah telah ridha terhadap dirinya. Beliau adalah orang yang arif billah, pemuda yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa, memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, memiliki keberanian yang sangat luar biasa, dan beliau pun juga termasuk orang yang pertama kali memeluk ajaran Islam. Al-hamil lil liwa'in nabi fi aktsari hurubih, yang membawa panji Rasulullah SAW di banyak peperangan yang ketika itu dihadiri oleh Rasulullah SAW. Syahidal masyahida kullaha illa Tabuk faqad istakhlafahu ar-rasul 'ala al-Madinah. Wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idza lam yaghzu bi nafsihi a'tahu silahah. Yang mana beliau menghadiri seluruh peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW ketika itu, kecuali satu peperangan, yaitu Ghazwah Tabuk, yang mana di situ Rasulullah SAW meminta Sayyidina Ali untuk menggantikannya di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan jikalau ada peperangan yang di situ tidak dihadiri oleh Rasulullah SAW, maka pedang ataupun senjata perang Rasulullah SAW akan diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, supaya perang di dalam peperangan tersebut membawa senjata ataupun pedang yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Wa huwa rabi'ul khulafa'ir rasyidin. Beliau adalah khalifah yang keempat setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali. Wa aqrabul asyrah al-mubasysyirin bil jannah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasaban wa adu sitta ahli syurah. Beliau adalah salah satu orang yang mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan kepada mereka semua bahwa dirinya adalah termasuk penghuni surga. Kita ketahui banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disebutkan oleh Rasulullah bahwa mereka adalah penghuni surga. Tapi ada satu hadis yang di situ Rasulullah SAW menyebutkan 10 nama langsung, yang mana kita sering baca al-asyrah al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW termasuk penghuni surga. Yang artinya bukan hanya 10 saja ini orang-orang yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW termasuk penghuni surga dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Kenapa 10? Karena di hadis itu disebutkan langsung 10 nama,
di antaranya yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Walaupun masih banyak sekali dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW termasuk penghuni surga, tapi tidak disatukan di dalam satu hadis, sehingga mereka tidak tergolong 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Kita bisa lihat hadis Bilal, yang mana Rasulullah SAW telah mendengarkan suara sandalnya di surga. Itu menunjukkan kabar gembira kepada Sayyidina Bilal bahwa dirinya termasuk penghuni surga, tapi tidak termasuk 10 orang penghuni surga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nama-namanya langsung 10. Hanya mereka lah, diantaranya adalah Sayyidina Ali yang dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW, dan juga beliau termasuk Ahlus Syura. Setelah wafat Rasulullah SAW, di kalangan para sahabat ada yang namanya Ahlus Syura. Mereka adalah orang yang diambil pendapatnya oleh para sahabat Rasulullah SAW, khususnya oleh para khulafa. Mereka ada 6. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa huwa al-fata alladhi lam yufariq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu an nasha'a fi hujrihi ila an tawaffahu Allah. Beliau adalah pemuda yang tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari waktu dirinya dididik oleh Rasulullah SAW di masa kecil di rumah Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat. Dari sebelum Rasulullah SAW diutus, diangkat menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul, kita tahu bahwa Sayyidina Ali sudah berada di dalam rumah Rasulullah SAW, sudah dididik dan juga diasuh oleh Rasulullah SAW, dan beliau pun tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat. وهو يعرف هذا الشرف ويعتز به حيث يقول تعلمون موضعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني في حجره صلى الله عليه وسلم وأنا وليد يضمني إلى صدره ويكنفني على فراشه ويمسني جسمه ويشمني عرقه وما وجد لي من كذبة في قول ولا خطل في فعل وكنت أتبعه إتباع الفصيل إثر أمه يرفع لي في كل يوم صفاته علما ويأمرني بهذا الاقتداء. Beliau pun mengetahui kemuliaan yang dimiliki oleh dirinya, yang mana beliau sering membanggakan dirinya di hadapan para sahabat dan juga di hadapan para tabi'in. Beliau seringkali mengatakan, kalian semua mengetahui kedudukanku di mata Rasulullah SAW. Aku adalah kerabat yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Bukan dari segi nasab saja, tapi dirinya tidak pernah meninggalkan Rasulullah SAW. Beliau menceritakan kepada para tabi'in mengenai kemuliaan yang dimiliki oleh dirinya. Beliau katakan, wada'ani fi hijrihi wa ana walidun yadhummuni ila sadri. Aku di masa kecil sudah berada di rumah Rasulullah SAW. Aku seringkali dipeluk oleh Rasulullah SAW. Aku seringkali tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Tubuhku sering kali menyentuh tubuh Rasulullah SAW, dan aku sering kali mencium aroma yang sangat luar biasa dari keringat Rasulullah SAW. Dan dari masa itu sampai beliau wafat, tidak pernah di dalam perjalanan kehidupanku tercatat bahwa aku pernah menipu Rasulullah SAW ataupun aku melakukan perbuatan yang tidak baik di hadapan Rasulullah SAW. Aku hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hewan yang masih kecil mengikuti ibunya. Aku hanya mempelajari
apa yang ditontohkan, apa yang diajarkan, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupannya, dan aku diperintahkan oleh dirinya untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami daripada putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah Zahra. Dirinya dari masa kecil tidak pernah sujud kepada berhala. Wa huwa awwalu man aslama minal fityan, dirinya adalah orang yang paling pertama, pemuda yang paling pertama memeluk ajaran Islam, dan dirinya adalah orang yang paling pertama dari kaum laki-laki yang sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak lagi di sini mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga nantinya kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki, dan juga sedikit daripada sejarah perjalanan hidup Sayyidina Ali bin Abi Thalib di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, di masa khilafah yang dimiliki ataupun diduduki ketika dirinya menjabat sebagai khilafah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat. Insyaallah kita bahas di kesempatan dan juga pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam.